Rewind Indonesia 2021 merupakan salah satu karya kolosal yang disajikan di tahun 2021 oleh para kreator-kreator Indonesia dan juga para inisiatornya untuk membuat suatu recap video dari hal-hal yang trending viral di media sosial dalam bentuk satu video, dan dimana itu sudah berlangsung dari tahun 2014 namun sempat terhenti di tahun 2019, ada lagi di 2020 dan juga di 2021 yang menurut gue itu sangat amat epic. Menurut gue pribadi karya ini tuh cukup amat spektakuler, epic, kolosal hingga membuat gue pribadi itu menangis dan merinding saat pertama kali gue menontonnya. Terlepas dari komentar-komentar netizen yang bilang bahwa Rewind ini tuh lebih bagus tahun kemarin, Rewindnya arahnya nggak jelas kemana, ini tuh TikTok Rewind dan segala macam komentar, kita kesampingkan itu dulu semua dan gue akan mencoba untuk membreakdown berdasarkan intelijensi, pengetahuan, dan juga analisa pribadi gue dari segi teknis editing, teknis pengambilan gambar, teknis alur cerita, ini arahnya ceritanya kemana, dan lain-lain yang akan gue bahas di breakdown Rewind Indonesia 2021 dalam video ini. And let's begin the breakdown. First of all, RI 2021 ini menggunakan scoring audio sendiri yang dipadukan dengan paduan suara dari Ternyata Kita Choir. Tidak seperti Rewind tahun sebelumnya yang selalu memashup up lagu-lagu asli viral yang sudah ada itu menjadi satu kesatuan. Justru itu akan membuat terkena copyright claim, dan ini merupakan salah satu langkah untuk menggocek copyright claim. Dari anthem dan back sound RI 2021 ini, menurut gua ini dikemas sangat amat epic dengan perpaduan antara musik pop, DJ, Gregorian Choir, orkestra, dan ini bisa gua kategorikan sekelas scoring dari Brian Tyler atau mungkin Hans Zimmer. Penggambaran dan rekonstruksi alur cerita Rewind Indonesia 2021 menurut gue pribadi ini menggunakan alur maju yang jika digambarkan grafiknya akan seperti ini. Oh ya, gue sendiri sudah mencacah Rewind ini menjadi 7 part, yaitu adalah part intro, Rewind pertama, narasi dialogue, Rewind 2, suspenseful action, anti-climax, dan credit and resolution. Dari awal video, kita tuh sudah melihat black bar hitam di atas yang menandakan bahwa ini tuh direkam secara anamorphic, dan penggunaan black bar tersebut untuk menambah kesan sinematis pada keseluruhan adegan. Baiklah, kita masuk pada bagian intro. Di bagian intro ini kita disajikan dengan tone temperatur warna kuning dengan nuansa pedesaan seperti layaknya golden hour matahari. Jika kita lihat scene ini dan menambahkan grid rule of third, ini sebenarnya agak meleset dikit ya. Namun, kalau kita seksama melihat secara detail, saat si ibu sudah berada tepat di sebelah kanan rule of third, scene langsung berpindah shot. Oh ya, jika kita perhatikan pintu yang ada di Rewind 2021 dan Rewind 20, itu adalah pintu yang sama dengan menggunakan model dan juga aset yang sama. Baiklah, sebelum kita masuk ke part Rewind pertama, kamera akan bergerak ke depan dengan memasuki pintu tadi dengan komposisi frame within frame. Ini membawa nuansa kita sebagai penonton seolah-olah ikut masuk ke dalam pintu tersebut. Begitu masuk, kita disuguhkan dengan shot yang sangat amat ciamik. Dan di sini para choir dan talent tidak langsung diperlihatkan muka, namun hanya siluetnya saja. Scene selanjutnya memperlihatkan para kreator membuka harta karun dengan suntikan warna emas yang mengindikasikan vaksin COVID-19. Dan setelah scene ini beres, kita lanjut ke scene berikutnya dengan tone dan rona warna yang semulanya oranges menjadi cold dan cenderung kebiruan. Saat kita masuk scene selanjutnya yang ada Raditya Dika dan istrinya makan, tone warna yang disajikan adalah perpaduan antara tone sebelumnya, yaitu orange dan biru. Kita lihat background itu memiliki rona warna biru, dan detail di muka Raditya Dika dan juga istrinya akan memperlihatkan tone seperti agak oranges. Kita masuk ke scene catur. Di sini kamera akan pan ke arah papan catur dan akan melakukan pan secara cepat ke pemainnya. Dan di saat kamera pan ke arah setiap model, model itu tuh akan berganti secara cepat. Dan jika kita dengarkan audionya secara baik-baik, akan ada sound effect swoosh tipis saat kamera pan cepat bergerak ke arah pemainnya. Alright, pada scene kuliner, saat kamera bergerak pan dari kiri ke kanan menunjukkan makanan yang viral di tahun ini, dan jika kita perhatikan secara seksama, akan terlihat motion blur tipis, dan apabila scene ini tuh di slow mo sedikit aja, akan terlihat sekali motion blurnya, yang menandakan bahwa keseluruhan Rewind Indonesia 2021 ini dirender dengan 24 fps. Kita masuk ke scene ikoy-ikoyan. Ya, sisanya itu adalah scene yang biasa saja menurutku. Namun di antara scene ikoy dan scene menanam tanaman di sini, kita akan diperlihatkan sebuah transisi yang cukup umum dalam dunia pengeditan dan juga filmmaking. Namanya adalah masking transition. Kalau kita slow mo dan dilihat hasil maskingannya, ini sangat amat rapih tanpa adanya cacat sama sekali. Dan sebenarnya cara membuatnya itu sudah banyak sekali di YouTube, tinggal kalian search aja masking transition tutorial. Nggak terlalu susah kok caranya. Nah, ini nih yang menurut gua keren. Saat choir menyanyikan lagu Welcome to Indonesia dan masuk scene ke Lucinta Loyang bernyanyikan Foya Foya,
Ini permainan lightingnya ini sangat amat brilian dan perpindahan tuh mulus banget, cepat dan tepat. Coba kalian perhatikan sini nih. Lighting dan warnanya dari Choir kalau Cinta Luna itu merupakan satu clip footage dan perpindahan lightingnya itu sangat cepat dan tepat. Very outstanding Chandra, Aulyon, and all the crew. Color theme footage Cinta Luna dan footage berikutnya pun terlihat seperti sama, tidak ada jomplang, coloring sama sekali atau jumping. Well, saat adegan Ricis dan suami, ini menampilkan sebuah komposisi pengambilan gambar yang cukup umum kalau di film itu ada adegan kissing-nya, namun kalau di sini tentunya enggak. Ya, kamera bergerak pan ke kanan secara perlahan dan smooth yang menambah kesan romantik, sinematik dengan pengambilan gambar shot secara medium close up. Baiklah, kita masuk ke part narasi dialog. Di sini kita akan disuguhkan dialog dari beberapa kreator dan juga artis. Namun yang menyita perhatian gue di sini adalah Cinta Laura yang begitu berkarisma saat mengutarakan pernyataannya. Dari segi penampilan, Cinta Laura mengingatkan gue kepada putri kerajaan di era medieval kuno dengan style yang begitu mirip dengan rambut yang menjuntai ke bawah seperti itu dan juga berwibawa banget dengan penyampaian pesannya pun sungguh betul-betul dapat yang membuat gue penonton itu sendiri kagum dengan Cinta Laura. Well, langsung kita masuk ke part rewind 2. Di sini jika kita perhatikan dengan seksama, background di belakang kreator ini tuh adalah green screen dan diedit dengan menggunakan teknik keying. Dan dengan memperapih keying, orang ini tuh di rotoscope biar keyingnya itu lebih rapi, estetik dan bisa ngeblend secara baik dengan foreground yang ada. Oke, di saat Aulyon melukis, nih di sini ada suatu efek pop berwarna-warni yang dinamakan scribble effect. Selain itu, jika kita slowly melihat detail, di sini kita akan dimunculkan scribble pop effect lagi dan treatment editing ini mengingatkan gua ke lagu JQ dan Justin Bieber di tahun 2015 yang lalu berjudul Where Are You Now. Oke, scribble effect yang tadi akhirnya akan menutupi seluruh layar sehingga menjadi suatu scene motion penuh yang menampilkan peta Indonesia. Dan sama seperti tadi, jika kita melihat secara perlahan di timecode yang ini, motion grafik yang dibuat sama dengan posisi orangnya dalam frame. Nih, kita lihat kontinuitasnya. Slowly lihat per frame. 1, 2, 3, 4. Kontinuitas motion graphic dan footage asli dijaga betul-betul rapih dan pas. Very clever. Kita loncat ke scene di mana sang anak dilindungi oleh para dancer dan choir sambil menyanyi dan loncat-loncat hingga terjatuh. Perhatikan posisi lighting. Lighting berada di posisi center dan terus menyorot ke arah si anak yang mengisyaratkan bahwa objek utama dari footage ini itu adalah si anak. Yang mungkin scene berikutnya akan mengalami sesuatu. Dan benar saja, sang anak pun terjatuh dengan posisi lighting masih tepat berada menyorot ke arah si anak. Di saat anak terjatuh, audio langsung berubah jadi mendem dan ditambah ada ambient sound tipis yang lebih suspenseful. Well, perhatikan saat sang ibu memasuki pintu. Dari awal tone-nya berwarna orange, langsung masuk ke arah biru gelap dan lighting-nya itu bener-bener rapi. Shot di sini kameramen mengambil jauh bukan berarti kameramen itu nggak dapat tempat buat shot ya. Namun mengapa ditempatkan agak jauh ini? Karena ingin memperlihatkan ambient shot di mana si ibu itu masuk dan menjadi salah satu part dari ambience dari orang-orang yang ada di lingkup anak ini. Jembatan atau bridge menuju part suspenseful itu sebenarnya sudah dimulai dari saat anak terjatuh hingga sang ibu batuk-batuk lalu kemudian footage berubah menjadi hitam. Baiklah, sekarang kita masuk kepada part suspenseful action. Di sini kalau kita lihat di hampir semua part ini ada banyak kamera movement yang kurang stabil atau dipegang secara handheld. Tujuannya menggunakan teknik handheld ini adalah untuk menambah kesan suspenseful yang lebih dramatis lagi dengan scene-scene action yang akan ditampilkan nantinya. Dan juga biar seolah-olah penonton itu merasa menjadi bagian dari part suspenseful ini. Makanya scene ini cukup tegang dan terasa banget dark dan suspensefulnya dengan sound effect dan juga audio scoring yang sangat mendukung. Mungkin beberapa penonton akan merasa bingung dengan scene yang ada di sini. Si ibu di rumah sakit kok tiba-tiba jadi ada di tengah dan orang-orang bawa senjata emas, orang-orang banyak pakai jaket putih gitu. Dan menurut gua ini, pandangan gua, ini secara subjektif ya, ini bisa jadi menggambarkan dua momen yang dirangkum dalam satu adegan. Penggambaran pertama adalah dari orang yang banyak menggunakan jaket putih. Ada detail yang menunjukkan jumlah subscriber pada jaketnya dan mencoba mengincar emas yang ada di sekeliling ibu. Ini bisa jadi merepresentasi para YouTuber yang hanya mengincar uang dengan sensasi daripada kualitas konten. Dan representasi kedua yaitu adalah orang yang berjaket putih tadi adalah virus COVID yang masuk ke tubuh si ibu. Dan jika kita melihat di rambut para penembak ini, akan ada detail hembusan angin yang mengindikasikan bahwa si ibu sedang mengalami badai sitokin. Karena badai itu kan cenderung identiknya ke arah angin. Ini adalah representasi dari kejadian yang menimpa Deddy Corbuzier dan juga sang sutradara Chandra Leo yang berhasil survive dari badai sitokin. Bisa dilihat bahwa scene ini dengan scene yang ibu dirawat ini memiliki korelasi satu sama lain. Jadi scene ini tuh memiliki kesinambungan. Jika kita breakdown teknis editing, di detail penembak akan muncul percikan api saat senjata ditembak. Ini namanya merupakan muzzle flash effect. Dan kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube dan kalian juga bisa membeli plugin untuk mempersingkat compositing saat kalian ingin ngeditnya atau bikin komposnya di After Effects.
Oh ya, persepsi dari adegan itu sangat subjektif banget ya. Jadi kalian bisa punya pandangan lain terhadap scene satu ini. Saat orang yang pakai jaket putih tadi mengambil emas, Tara Masin berpindah dari rumah sakit dan setelah itu back out. Baiklah, kita masuk ke part anti climax. Di sini ada seorang yang mohon maaf ya, tunanetra, bernyanyi di saat anak menghampiri untuk melihat si ibu di tengah. Ada light rays berwarna putih yang menyorot ke arah penyanyi. Wow, sangat sinematik, saya suka scene ini, bikin merinding. Oh iya, ada alasan mengapa sang sutradara memilih penyanyi tunanetra. Dan jika kita kilas balik perlahan-lahan ke part intro, dan coba kalian perhatikan perbincangan antara anak dan ibu di scene ini. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu? Bukan mata, tapi hati. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Di sini sang ibu sudah terkapar di tengah-tengah dan sang anak menghampiri, namun ada beberapa dancer di belakang yang membawa lighting kecil dan kemudian mengintai si ibu di tengah-tengah dengan beberapa koreografi. Gue menampakkan scene ini sebagai resurrection. Kenapa? Karena gue inget banget dengan salah satu scene di film James Cameron Avatar yang tayang tahun 2009 yang lalu, di mana ada adegan resurrection yang kurang lebih identik dan mirip seperti di sini, namun memiliki detail yang jauh lebih berbeda. Ya, ini tapi gue teringat korelasinya dengan scene Avatar. Pemberian pesan mengapa gue menambahkan resurrection scene ini adalah di saat lighting mengarah ke jenazah sang ibu di sini, tak lama ada efek lampu berjalan di belakang. Itu mengisyaratkan bahwa sang ibu itu akan bangkit dan udah bisa kebaca sebenarnya, dan benar, ibu di sini bangkit. Di saat sang ibu sudah bangkit, tone warna yang semula dark blue kemudian berubah kembali menjadi warm dan oranges. Dan scene di sini sangat amat epik dan sinematis yang membuat part anti climax ini merinding bagi sebagian penonton. Nah, yang paling menarik dan clever menurut gue itu adalah di sini. Di saat titik puncak anti climax, di saat background musik itu uplifting, scene langsung hard cut ke credit scene pertama. Setelah credit beres, jangan lo dimatiin PC-nya, karena masih ada post credit scene yang sekali lagi ini sangat identik dengan Marvel Cinematic Universe. Di sini kita akan coba perhatikan detailnya. Kita akan cacah per frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat scene berpindah dari depan ke samping, terlihat bahwa si ibu tidak menggunakan baju yang dipakai di klip depan. Namun kita sudah bisa melihat dari klip depan bahwa ada seperti efek yang kayak, gua nggak tahu namanya apa, tapi kayak snap tennis di belakang baju si ibu yang ada di scene depan itu. Yang perlahan-lahan makin banyak, makin tebal, dan akhirnya scene berpindah ke samping dan seketika langsung bajunya kembali menggunakan seragam. Ini detail yang cukup menarik, yang cukup sebenarnya kalau diperhatiin per frame itu memiliki cacat. Namun ini sudah dikemas dengan sangat amat baik dan detailnya itu keren banget. Dan setelah itu si ibu dan anak langsung masuk kembali ke rumah mereka, dan di pintu terakhir itu ibu sudah mengindikasikan bahwa sang ibu sebenarnya telah meninggal. Dan scene pindah ke anak membawa cucian pakaian, lalu Rewind Indonesia 2021 pun berakhir. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan hingga menit ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya dan akhirnya kalian bisa paham apa yang dimaksud di Rewind Indonesia 2021. Pesan gua terhadap kreator Indonesia, semoga kreator Indonesia semakin maju ke depannya, bisa semakin membuatkan karya-karya yang betul-betul epik lagi ke depannya, dan juga kalau misalnya ini udah sangat epik, kita pertahankan karya seperti ini dan kita akan buat Rewind Indonesia menjadi sangat epik di mata dunia dan dikenal oleh masyarakat dunia. Amin. Well, at last, don't forget to join my cult by pressing the subscribe button. I'm Dredren, as of Grandmaster of the Cut. Well, I'll see you.